Polisi gagalkan penyelundupan daging celeng lewat Pelabuhan Panjang. Satgas Pangan bongkar penimbunan LPG bersubsidi. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Maraknya penyelundupan daging celeng sebagai campuran daging sapi menjadi sajian utama hari ini. KSKP Panjang membongkar penyelundupan 2 ton daging celeng dari Sumatera Selatan tujuan Jawa Tengah. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini. Inilah iNews Lampung selengkapnya. Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan KSKP Panjang Kota Bandar Lampung menggagalkan penyelundupan 2 ton daging celeng dari Sumatera Selatan tujuan Jawa Tengah. Penyelundup berusaha mengelabui petugas dengan mengakui muatan daging celeng sebagai rongsokan kardus. KSKP Panjang menyita 2 ton daging celeng selundupan dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, tujuan Solo, Jawa Tengah. Daging diangkut truk diesel. Sopir berinisial SS serta kernet JS, warga Medan dan Tapanuli Utara, Sumatera Utara, diminta keterangan. Penyelundup berusaha mengelabui petugas dengan mengakui muatan daging celeng sebagai rongsokan kardus. Modus ini terbongkar begitu polisi memeriksa tetesan air beraroma tidak sedap dari bak truk. Angkutan ini terbukti membawa daging celeng. Ini dari Palembang ya? Dari Palembang. Kemudian mau dibawa kemana? Solo. Di Solo. Di apa, mau dijual langsung atau mau dioplos atau bagaimana? Kurang tahu kita, Pak. Kurang tahu. Udah ada pemesannya? Sudah berapa kali mesan? Kita bawa ini baru sekali ini, Pak. Baru sekali. Permintaan daging meningkat drastis menjelang Ramadan. Penyelundup mengirim daging celeng sebagai oplosan daging sapi. Tindakan ini jelas merugikan konsumen. Polresta Bandar Lampung berhasil mencegah peredaran daging celeng sekaligus menindak pelakunya. Polresta Bandar Lampung telah berhasil mengamankan daging babi hutan atau daging celeng pada saat melaksanakan pemeriksaan di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Ini merupakan kegiatan yang bersifat pencegahan dan penindakan. Pencegahan jangan sampai daging celeng ini merugikan masyarakat melalui oplosan-oplosan di pasar bebas. Yang kedua kaitannya dengan penindakan, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92 tentang karantina hewan. KSKP Panjang memeriksa sopir dan kernet. Sementara daging celeng seberat 2 ton akan diserahkan kepada Balai Karantina Pertanian untuk dimusnahkan. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Satgas Pangan Polda Lampung menyegel dan membongkar penimbunan LPG di gudang Jalan Yosudarso, Kota Bandar Lampung. Polisi menemukan tumpukan lebih 700 LPG 3 kg. Gudang penimbunan LPG ini langsung disegel. Satgas Pangan Polda Lampung menggerebek gudang LPG PT Harapan Panca Sukma di Jalan Yosudarso, kawasan Wailunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Polisi menemukan sebanyak 757 tabung LPG bersubsidi 3 kg. Agen LPG PT Harapan Panca Sukma diduga menimbun LPG menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Dugaan ini diperkuat laporan masyarakat. Perusahaan sengaja tidak mendistribusikan LPG ke pengecer. Pengecekan polisi membenarkan dugaan penimbunan LPG selama sepekan. Ratusan tabung gas tidak disalurkan sesuai kuota pasokan. Gudang penimbunan LPG langsung disegel. Pemilik gudang berinisial RM hendak dimintai keterangan, namun tidak berada di tempat. Gudang hanya dijaga satpam. Kami dari tim Satgas Pangan melakukan kegiatan pengecekan maupun mungkin penindakan ya. Karena ada informasi bahwa adanya dugaan penimbunan
tabung gas LPG 3 kilo, tabung yang bersubsidi. Setelah kami datangi ke tempat ini, kemudian kami lakukan pengecekan, didapatkan berjumlah 757 tabung gas LPG 3 kilo yang menurut keterangan dari karyawan di sini sudah seminggu tidak didistribusikan. Kalau ini dilihat dari rayonisasinya udah menyalahi aturan. Apa itu kira-kira? Harusnya kan distribusinya langsung ke pangkalan-pangkalan mereka ya, yang udah terdaftar resmi di Pertamina, itu semuanya di kabupaten sesuai dengan rayonisasi. Jadi per hari langsung dia Ya. tidak ada penyimpanan, sehari pun tidak ada. Dengan pelanggarannya itu jelas sekali ya. Iya. Agen penimbun LPG dapat terjerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 serta melanggar Perpres Nomor 71 Tahun 2015. Pelaku terancam pidana 20 tahun. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Warga Kecamatan Dente Teladas Tulang Bawang menghentikan paksa penambangan pasir PT Hades Energi Persada. Masa marah karena perusahaan diduga menyerobot lahan. Lokasi maupun peralatan tambang kini disegel. Ratusan warga Dente Teladas Tulang Bawang mendatangi pertambangan pasir PT Hades Energi Persada. Masa menghentikan aktivitas penambangan serta menyegel 3 eskavator. Warga marah karena perusahaan penambang pasir diduga menyerobot lahan. Masa menyegel alat berat agar penambangan pasir terhenti. Warga Dente Teladas meminta perusahaan tidak membabi buta menambang pasir hingga tanah warga ikut dikeruk. Pemilik lahan memperingatkan perusahaan secara baik-baik. Warga bakal bertindak tegas jika penyerobotan lahan tidak dihentikan. Artinya tahu-tahu alat berat ada. Maka kami dengan dramatis melakukan aksi penahanan dan sikap pemberhentian sekaligus penyegelan. Dan kami sudah sampaikan juga dengan pihak keamanan Polri dan Polres setempat bahwa kami tidak melakukan penahanan kunci dan tidak anarkis. Kami minta biodata operator. Dan kami sudah menjanjikan kepada operator karena kami tidak berbicara dengan pihak manajemen. Dari detik ini tidak ada pengaksionan pekerjaan dari pihak ekskavator dan pihak perusahaan. Masa tidak ingin memperkeruh suasana dengan perusakan properti atau peralatan tambang pasir. Mereka cukup menyegel alat berat serta memperingatkan operator menghentikan seluruh aktivitas. Supriyadi, MNC Media, Tulang Bawang. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Tingginya permintaan pasar memicu kenaikan harga daging ayam sampai 3 kali dalam sepekan. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, harga daging ayam naik 3 kali dalam sepekan. Tingkat kenaikan 6 hingga Rp8.000 per kilogram. Lonjakan harga ayam terpicu oleh permintaan pasar serta patokan harga distributor. Harga daging ayam potong naik serentak di pasar tradisional Kota Bandar Lampung. Harga semula Rp19.000 melambung hingga Rp25.000 per kilogram. Sejumlah pedagang menyatakan kenaikan harga terpicu oleh tingginya permintaan pasar serta patokan harga distributor. Harga ayam potong sudah naik 3 kali dalam sepekan. Harga diperhitungkan terus meroket hingga Idul Fitri. Naiknya dalam seminggu bisa 3 kali. Kalau yang mendekati bulan Ramadan ini. Berapa, Mbak? Dari berapa ke berapa, Mbak? Dari harga berapa ya, Mas? Dari harga 19.100 sekarang udah 25 kilonya dari kantor ya. Permintaan daging sapi juga meningkat tajam menjelang Ramadan. Harga naik tipis dari Rp111 menjadi Rp112.000 per kilogram. Stok daging sapi cukup banyak sehingga harga tidak sampai bergejolak. Tertinggi sekarang ini 12 ya. Nanti kalau menjelang puasa sekitar 14-an. 14 Ya. Itu bakal terus naik lagi harganya? Ya mungkin udah nggak putus, bisa turun lagi nanti. Paling standarnya 12. Oh gitu.
Dan dari awal dari mau puasa aja dia mau naik. Sampai seterusnya nanti bakalan. Sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya 11. 11 ya? Iya. Satgas Pangan memantau perkembangan pasar menjelang Ramadan hingga Idul Fitri. Pedagang maupun distributor daging dilarang menaikkan harga sampai tidak wajar. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Harga bawang putih dan cabai keriting di Pasar Liwa, Lampung Barat kembali tembus Rp50.000 per kilogram. Nilai ini melonjak 25% dibanding sepekan lalu. Masyarakat meminta Diskoperindak memantau harga di pasaran. Harga kebutuhan pokok di Lampung Barat relatif stabil hingga sepekan menjelang Ramadan. Harga daging sapi bertahan Rp120.000 dan ayam Rp38.000. Stok bahan pangan masih banyak meskipun transaksi makin ramai sejak akhir pekan lalu. Pantauan harga kebutuhan pokok menemukan dua komoditas dengan harga tinggi, yaitu bawang putih dan cabai keriting. Bawang putih naik dari Rp40 menjadi Rp50.000, sementara cabai keriting naik dari Rp30 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini mengundang keluhan konsumen. Bu, ada kenaikan nggak Bu menjelang puasa ini Bu? Bawang putih. Bawang putih naik ya? Ya, Dari berapa semula harga? 40 jadi 50.000. Selain itu nggak ada? Ya, kemiri. Naik semua? Yang paling mayur, bude naik. Yang paling tajam naiknya apa? Yang paling tinggi? Bawang putih. Cabai. Dari semua dari harga berapa deh? 35. Sekarang harga semulanya berapa sebelum naik? 28. Sekarang mencapai 40.000 per kilo. Untuk jenis cabai keriting. Iya, sejenis kering. Yang paling naik tingginya apa? Bawang putih ya. Dari semula berapa? 32 ya. Sekarang udah 50 ya. 60 Bu. Untuk harga daging sendiri Bu? Daging ikan mungkin. Beli daging, nggak punya duit. Masyarakat meminta Dinas Koperasi dan Perdagangan Lampung Barat memantau harga kebutuhan pokok. Pemerintah sebaiknya menggelar operasi pasar begitu harga sembako naik lebih 10%. Enrico Ngantung, MNC Media, Lampung Barat. Pelajar Kota Bandar Lampung menyambut Ramadan dengan pawai simpatik. Peserta menyerukan persiapan puasa serta mengisi bulan suci dengan kegiatan ibadah. Seruan ini dibarengi imbauan penutupan tempat maksiat. Ribuan pelajar tergabung Forum Kerja Pelajar Muslim Bandar Lampung menggelar pawai dengan rute Jalan Radin Intan menuju Bundaran Tugu Adipura. Peserta menyerukan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Pawai dibarengi penggalangan dana korban kelaparan di Somalia. Pelajar mengajak masyarakat mendoakan korban segera terlepas dari nasib buruk. Peserta kurang lebih ada 1.000 lebih. Ya, pasir di sini yaitu berisikan pawai 1.000 simpatik pelajar untuk menyongsong bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kurang lebih ada seminggu lagi. Nah, untuk itu kami Forum Kerja sama Pelajar Muslim mengumpulkan seluruh pelajar Muslim se-Bandar Lampung ini untuk mempersiapkan diri menyambut daripada bulan suci Ramadan yang kurang lebih seminggu lagi. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Aswarodi, menyertai pawai. Ia mendorong pelajar menjalankan puasa serta memahami makna bulan suci Ramadan. Sampahnya ya, sampahnya tolong. Sampahnya. Untuk menyiarkan kepada masyarakat bahwa bulan suci Ramadan sudah dekat dan kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Berharap tentu maksud dan tujuan kita berharap di bulan suci Ramadan ini adik-adik dan kita semua dapat mengisi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan bermanfaat. Ibadah puasa membutuhkan ketenangan dan kenyamanan. Pelajar mengimbau pemerintah Kota Bandar Lampung menutup hiburan malam atau tempat maksiat seperti lokalisasi, diskotik, karaoke, dan panti pijat. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini, mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.